Supaya kalian nggak cemas, aku mengencourage kalian untuk lihat langsung aja dari sumber validnya, yaitu dari scientific brief yang langsung dikeluarkan oleh WHO pada tanggal 9 Juli 2020. Dan itu yang akan kita bahas sekarang. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fania Utami. Dan di video kali ini aku mau sharing terkait dengan yang baru-baru ini rame nih beberapa hari terakhir, terkait dengan COVID-19 Airborne Transmission. Ini rame karena beberapa hari yang lalu memang WHO baru saja mempublish scientific brief baru terkait dengan transmisi daripada COVID-19. Dan kita akan bahas di sini karena mungkin sebagian dari kalian ada yang bingung dan mungkin jadi cemas juga kali ya, karena melihat berita-berita kok kayaknya ada yang judul-judulnya tuh bikin cemas, terus bikin takut. Supaya kalian nggak cemas, aku mengencourage kalian untuk lihat langsung aja dari sumber validnya, yaitu dari scientific brief yang langsung dikeluarkan oleh WHO pada tanggal 9 Juli 2020. Dan itu yang akan kita bahas sekarang. Dan di video kali ini kita juga akan bahas seputar himbauan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia terkait dengan transmisi COVID-19 ini, yang himbauannya dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2020. Sebelum kita mulai, aku pengen banget kalian konsentrasi penuh terhadap video ini dan kalian nonton sampai habis karena emang agak sedikit berat. Dan video ini sengaja aku buat untuk teman-teman yang tidak memiliki background medis, dan aku akan berusaha untuk membahasnya sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, supaya teman-teman juga nggak pusing. Tapi kalau nanti teman-teman mungkin masih ada yang bingung, teman-teman bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya, nanti akan aku jawab. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini scientific briefnya aku print sengaja. Aku nggak selalu ngeprint scientific brief atau penelitian yang aku baca sih, cuma kali ini aku merasa lagi mood aja gitu untuk ngeprint, terus lebih mood untuk nyoret-nyoret di kertasnya langsung. Sebenarnya bisa nyoret-nyoret di iPad kan, cuma entah kenapa kali ini lagi mood untuk nyoret langsung di kertas. Karena feel-nya juga beda kan ya, mood-moodan gitu. Old school banget nggak sih masih ngeprint kayak gini? Kalau kalian ada juga yang suka ngeprint dan juga nyoret-nyoret di kertas, itu berarti kalian sama-sama aku guys. Sebelum kita bahas ini, aku pengen banget teman-teman tahu kalau apa yang akan kita bahas di sini hanyalah key point dari scientific brief ini, sehingga kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih detail, teman-teman bisa langsung cek scientific briefnya, udah aku tulis di description box. Aku bener-bener encourage kalian yang pengen banget tahu lebih detail untuk buka linknya, karena di situ bener-bener lengkap. Oke, kita mulai aja ya. Seru banget gak sih jadi kayak dosen online gitu? Jadi yang mau aku highlight di sini pertama adalah tanggal, teman-teman. Jadi scientific brief ini di-upload atau di-publish pada tanggal 9 Juli 2020. Kalian penting banget untuk mengetahui tanggal karena semua hal terkait dengan COVID-19, terkait dengan pandemik ini sifatnya time sensitive. Artinya bisa aja nanti sewaktu-waktu berubah. Karena jujur masih banyak yang belum kita tahu terkait dengan COVID-19 dan pastinya banyak sekali penelitian yang masih berjalan. Sehingga nanti kalau misalnya ada penelitian baru, kita jadi lebih tahu info-info baru, itu mungkin saja bisa berubah. Jadi semua terkait dengan COVID-19 atau pandemik ini itu sifatnya time sensitive. Kalian harus lihat walaupun sumbernya valid, tetap harus lihat tanggal. Kalau di bagian awal dari scientific brief ini dibilang kalau sebelumnya WHO sudah pernah nih mengeluarkan scientific brief juga terkait dengan transmisi COVID-19 pada tanggal 29 Maret 2020. Sudah beberapa bulan yang lalu dan ini adalah update terbaru terkait dengan topik yang sama, yaitu terkait dengan transmisi dari COVID-19. Kita lanjut ke overview. Jadi dari overview di sini ditekankan sekali nih teman-teman, kalau ini adalah rapid review. Ini bukan systematic review. Maksudnya adalah jadi rapid review ini dikumpulkan berdasarkan 99 penelitian, banyak banget kan? 99 penelitian ini terdiri dari peer review jurnal, tapi ada juga yang non-peer review manuskrip. Jadi penting untuk tahu hal ini kenapa? Karena di kedokteran itu ada yang namanya peer review jurnal. Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi peer review jurnal ini maksudnya adalah contoh misalnya aku punya penelitian. Penelitiannya itu penelitian A. Aku pengen penelitian ini tuh dipublish di portal internasional yang portalnya itu adalah peer review jurnal. Dan artinya akan ada beberapa step supaya penelitian ini bisa dipublish, teman-teman. Jadi awalnya pastinya penelitian ini disubmit dulu. Ketika penelitian ini disubmit, tidak akan langsung diterima. Jadi ada proses penilaian dulu, assessment. Dilihat apakah ini penelitian bisa diterima atau penelitian ini diterima tapi harus direvisi mayor
revisi besar, atau penelitian ini diterima tapi harus direvisi minor atau revisi kecil, atau mungkin bahkan penelitian ini ditolak. Jadi bisa langsung ada kemungkinan ditolak pada saat itu juga. Lalu misalnya lolos nih, ternyata diterima. Oke, penelitian ini diterima dan penelitian ini nanti akan direview oleh para ahli daripada topik dari penelitian tersebut. Nanti dari situ ada beberapa kemungkinan juga nih. Ada kemungkinan penelitian ini diterima dan ada kemungkinan penelitian ini ditolak. Kalau diterima berarti nanti akan melanjutkan ke beberapa tahapan sampai penelitian ini bisa dipublish. Jadi memang panjang untuk prosesnya, memakan waktu beberapa hari atau bahkan sampai beberapa minggu. Nanti kalian bisa lihat untuk penelitian yang sudah peer review jurnal itu pasti akan ada tulisannya. Tapi pada era pandemik ini itu semua tuh bisa berubah. Kita bisa lihat jurnal-jurnal yang belum dilakukan peer review. Karena ini terkait dengan pandemik, kita butuh banyak info secara cepat, jadi penelitian yang bahkan belum melalui peer review itu bisa langsung dipublish. Tapi tentu akan ada keterangannya kalau penelitian tersebut belum dilakukan peer review. Kenapa penting kita lihat keterangan itu? Karena kita bisa lihat tingkat kepercayaan dari penelitian tersebut. Kita bisa lihat memang ada penelitiannya, tapi kita juga harus lihat tingkat kepercayaan daripada penelitian tersebut. Karena ketika belum direview, artinya masih ada kemungkinan mungkin penelitiannya bias atau kemungkinan yang lainnya. Sehingga intinya adalah ketika kalian menemukan jurnal atau penelitian yang belum dilakukan peer review, kita harus hati-hati dalam menelaah penelitian tersebut, teman-teman. Dan itu yang berusaha ditekankan di sini, di scientific brief ini, ditekankan kalau rapid review ini terdiri dari peer review jurnal dan juga non-peer review manuskrip. Jadi kalian sekarang udah paham ya terkait dengan ini. Nah, kita lanjut ke modes of transmission. Jadi di sini ada kalimat dissection. Section ini secara singkat mendeskripsikan kemungkinan transmisi dari SARS-CoV-2 meliputi beberapa nih, kayak misalnya kontak, droplet, airborne, dan lain-lain nih teman-teman. Nah, di sini kita harus fokus sama kata-kata possible. Jadi possible itu kan artinya mungkin. Ini baru kemungkinan. Dan yang harus kita lakukan, karena ini adalah kemungkinan, kita harus tahu kenapa sih ini disebutnya kemungkinan. Kenapa nih? Kita harus tahu detailnya, makanya kita harus lanjutin baca keseluruhan daripada scientific brief ini. Karena ini akan bahaya banget untuk orang-orang yang suka baca skimming, karena ketika ngelihat ini, terus dia lihat kalimat this section briefly describe possible modes of transmission for SARS-CoV-2 including bla bla bla, terus ada kata-kata airborne. Terus jangan-jangan dia langsung tarik kesimpulan kalau oh ternyata transmisi COVID-19 ini airborne ya. Oh ternyata airborne nih, soalnya di sini ada tulisan kayak gitu. Nah itu jangan sampai tarik kesimpulan duluan sebelum selesai baca keseluruhan scientific brief-nya. Jadi kita harus tahu konteks keseluruhan scientific brief ini maksudnya apa. Jadi jangan cuma satu fragmen. Nanti yang akan terjadi kalau seperti itu adalah misinformasi, dan itu yang kita nggak pengen terjadi terkait dengan info-info pandemik ini, karena nanti akan bisa menimbulkan kecemasan. Kita langsung lanjut ke section berikutnya, yaitu contact and droplet transmission. Nah, di sini dijelaskan kalau droplet itu ada dua jenis, teman-teman. Jadi ada yang namanya respiratory droplet, ada juga yang namanya droplet nuklei. Nah, dua jenis ini itu dibedakan berdasarkan ukuran. Jadi kalau respiratory droplet itu ukurannya lebih besar, yaitu lebih dari 5-10 mikrometer. Kalau droplet nuklei itu ukurannya lebih kecil, yaitu kurang dari sama dengan 5 mikrometer. Nah, dari ukuran ini nggak usah dihafalin, teman-teman, tenang aja, nggak akan ada ujian juga kan. Tapi yang perlu kita tahu dari ukuran ini adalah ketika kita ngomongin respiratory droplet yang ukurannya lebih besar, artinya ketika ada orang bersin atau batuk dan mengeluarkan respiratory droplet, maka respiratory droplet itu akan langsung jatuh. Karena ukurannya lebih besar, dia akan jadi lebih berat kan, dan dia akan ketarik gravitasi, dan otomatis dia akan jadi gampang jatuh. Sehingga, kalaupun ada orang batuk atau ada orang bersin, maka si respiratory droplet ini tidak akan bisa mencapai lebih dari 1 meter. Itu yang dinamakan respiratory droplet. Dan yang berikutnya, untuk droplet nuklei, karena ukurannya lebih kecil, yaitu kurang dari sama dengan 5 mikrometer, maka yang terjadi adalah ketika orang batuk atau bersin, terus timbul droplet nuklei, karena ukurannya lebih kecil, jadinya dia nggak akan langsung jatuh nih untuk droplet nuklei, tapi dia bisa melayang-layang di udara, teman-teman. Nah, kalau selama ini yang terbukti untuk kasus COVID-19 itu menularnya melalui droplet, yaitu respiratory droplet.
Tetapi yang masih menjadi pertanyaan adalah seputar apakah COVID-19 bisa menular melalui droplet nuklei. Droplet nuklei ini yang disebut aerosol atau nanti yang dikaitkan juga dengan airborne transmission. Jadi airborne transmission itu berkaitan dengan droplet nuklei ini teman-teman. Sampai situ semoga udah lumayan paham ya. Kita lanjut ke section berikutnya yaitu airborne transmission, di mana airborne transmission ini sebenarnya pada scientific brief sebelumnya yang dipublish pada tanggal 29 Maret 2020 itu WHO sudah menyatakan kalau airborne transmission itu sebenarnya mungkin terjadi ketika ada prosedur yang memicu untuk pembentukan aerosol di settingan pusat pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit. Misalnya di rumah sakit ada pasien positif COVID-19, terus dilakukan prosedur tertentu yang berpotensi memicu timbulnya aerosol, itu mungkin akan beresiko untuk para tenaga kesehatan yang berada di sekitar pasien tersebut yang sedang dilakukan prosedur yang memicu pembentukan aerosol. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat di adegan kedokteran, misalnya di drama Korea atau di drama-drama barat tentang kedokteran. Mungkin teman-teman pernah lihat atau mungkin teman-teman lihat langsung nih. Contohnya adalah misalnya di suction. Jadi pasiennya di suction. Nah, proses prosedur suction itu berpotensi untuk memicu pembentukan aerosol. Dan juga selain itu proses ventilasi mekanik. Kalau teman-teman pernah lihat ada pasien yang dipasang kayak masker gitu, terus tapi disambungin ke sebuah alatnya kayak balon, terus dipompa manual sama seseorang gitu, entah sama perawat, entah sama dokter, pokoknya sama tenaga kesehatan. Proses itu adalah yang dimaksud dengan ventilasi manual. Jadi pemberian pernapasan secara manual melalui yang kayak balon itu. Itu juga adalah salah satu prosedur yang bisa memicu pembentukan aerosol. Dan ada prosedur-prosedur lainnya yang mungkin teman-teman kurang familiar. Aku nggak akan bahas secara detail juga. Tapi pokoknya ketika di rumah sakit, ada prosedur yang memicu pembentukan aerosol ini bisa jadi beresiko sehingga pada scientific brief yang dipublikasi pada tanggal 29 Maret 2020 sudah dijelaskan di situ kalau untuk tenaga kesehatan itu penting banget untuk pakai APD lengkap. Karena itu salah satu alasannya. Terus di sini juga ada penelitian nih teman-teman. Kan kita bertanya-tanya dong. Oh oke, misalnya ada beberapa prosedur yang bisa memicu pembentukan aerosol nih. Pembentukan aerosol atau droplet nuklei. Kalau misalnya nggak ada prosedur itu, bisa nggak sih ada SARS-CoV-2 di udara melayang-layang kalau misalnya orang habis batuk? Atau orang lagi bersin gitu yang sakit, yang positif, bisa nggak sih ada SARS-CoV-2 di udara gitu kan? Pada saat di scientific brief sebelumnya yang dibuat oleh WHO, itu belum ada penelitiannya, masih berjalan. Tapi untuk scientific brief yang sekarang, itu sudah ada penelitiannya. Nah, di scientific brief sekarang, yang tanggal 9 Juli 2020 ini, ternyata ada 5 penelitian yang hasil penelitiannya itu adalah ketika dilihat di settingan rumah sakit, misalnya di bangsal gitu ya. Jadi di bangsal gitu dilihat pasien-pasien dengan positif COVID-19, itu dilihat nih sampel udaranya. Oh ternyata di sampel udaranya, sekalipun tidak dilakukan prosedur yang memicu timbulnya aerosol, ternyata ada nih SARS-CoV-2 di udara tersebut. Oh jangan-jangan bisa airborne transmission. Itu masih kemungkinan ya, karena belum ada penelitian lanjutan. Tetapi ada 7 penelitian lainnya yang ternyata hasilnya itu berkebalikan. Jadi ketika dilihat pada settingan rumah sakit juga, terus dilihat nih, oh ternyata pasien-pasien positif COVID-19 yang tidak dilakukan prosedur yang bisa memicu pembentukan aerosol, oh di udaranya nggak ada kok, nggak ada virus SARS-CoV-2 gitu. Jadi memang kalau terkait dengan hal ini masih kontroversial teman-teman. Artinya kontroversial adalah, jadi ada beberapa penelitian yang hasilnya itu bertolak belakang, sehingga masih sulit untuk ditarik kesimpulan daripada statement tersebut. Jadi masih perlu penelitian lainnya dan penelitian lanjutan tentunya. Oke, kita lanjut. Jadi di scientific brief ini juga dipaparkan, ada nggak sih kemungkinan kalau COVID-19 itu bisa nyebar melalui airborne? Mungkin nggak sih kayak di ruang publik, atau di ruangan indoor, atau ruangan outdoor? Mungkin nggak sih terjadi airborne transmission? Itu kita selalu bertanya-tanya kan, dan itu yang jadi topik kita sekarang, yang lagi ramai sekarang kan tentang itu kan. Nah, di sini dijelaskan nih teman-teman, kalian juga nanti bisa baca lebih detailnya ya.
Jadi di sini kenapa sih statement itu mencuat? Karena ketika ada sebuah statement pasti ada pemicunya kan awalnya. Jadi di sini pemicunya adalah pernah ada laporan outbreak daripada kasus yang kayaknya terjadinya di indoor nih. Nah, salah satu laporan kasusnya adalah ketika sekitaran akhir Januari gitu, Januari 2020, itu ada kasus di China. Aku nggak tahu ya teman-teman nyebutnya Guangzhou atau Guangzhou, jadi mohon dimaafkan kalau misalnya salah. Jadi spesifiknya di Guangzhou itu ada satu restoran, sebut aja restorannya restoran X. Nah, restoran X ini berada di salah satu lantai dari gedung berlantai 5. Jadi restoran X ini ada di lantai 3. Nah, restoran X ini tidak punya jendela, tapi restoran X ini punya AC. Ya sama aja kayak mall lah ya. Mall itu kan tidak berjendela. Kalaupun ada jendelanya, jendelanya nggak akan dibuka karena pasti full AC kan. Nah, ternyata pada saat itu tuh di restoran tersebut ada 91 orang, di mana 83 orang adalah pengunjung dan 8 orang adalah staff dari restoran tersebut. Nah, uniknya kenapa dicurigai mungkin terjadi airborne transmission pada saat itu, karena pada saat itu jarak antar meja dan antar bangku itu udah lebih dari 1 meter. Kan tadi kita udah sama-sama tahu ya kalau penularan droplet itu terkait dengan respiratory droplet, dan respiratory droplet itu tidak akan bisa sampai lebih dari 1 meter kan, karena dia akan langsung jatuh kena gravitasi. Tapi kok pada kasus ini aneh gitu, unik, karena meja dan kursinya itu udah disusun sedemikian rupa, sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah lebih dari 1 meter lah. Tapi kok masih bisa ya ketularan? Jadi yang positif itu pada saat itu adalah salah satu orang dari keluarga A. Jadi pada saat itu orang ini belum ada gejala, jadi belum ada gejala batuk, belum ada gejala demam, dan ternyata dia bisa menularkan ke orang di keluarga lain. Jadi di situ disebutnya keluarga B dan keluarga C gitu. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, akhirnya dicurigai nih, oh jangan-jangan karena memang pada saat itu sirkulasi udaranya nih. Jadi kalau aku baca nih di laporan CDC, restoran itu tuh punya 2 AC teman-teman. Nah, yang jadi masalah ternyata pada kasus itu orang yang positif adalah orang-orang yang memang terkena udara dari satu AC yang sama dengan orang yang positif itu. Padahal mereka berada di restoran tersebut itu nggak lama, kayak cuma sekitaran 1 jam, tapi bisa positif beberapa hari kemudian. Nah, disitulah akhirnya curiga, mungkin it's possible, mungkin terjadi airborne transmission, tapi kita masih nggak tahu karena kita harus punya data dari penelitian lainnya, kita harus cari penelitian lebih lanjut. Nah, terus ada juga kan laporan outbreak yang lain selain yang di restoran itu, ada juga di Washington. Kasusnya adalah sekelompok paduan suara, jadi mereka lagi latihan choir gitu, entah kenapa beberapa hari kemudian ada yang positif, dan yang positif adalah sebagian besar dari mereka. Nah, karena ada laporan outbreak ini, akhirnya curiga nih, wah jangan-jangan memang COVID-19 ini bisa menyebar melalui udara. Tapi teman-teman, kita masih belum bisa menyimpulkan karena masih perlu penelitian lebih lanjut. Dan penelitian saat ini banyak banget yang sedang dilakukan, banyak banget yang sedang berjalan penelitiannya di seluruh dunia. Jadi kita memang mau nggak mau harus menunggu. Cuma terkait dengan itu semua, kita tentunya mengharapkan yang terbaik ya dari hasil penelitian itu, tapi kita juga harus mempersiapkan yang terburuk, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, oh oke, kalau misalnya memang kita harus menunggu penelitian lain, terus berarti apa yang harus kita lakukan sekarang? Kan kita masih belum tahu penelitian lanjutannya seperti apa gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah tetap kita terapkan protokol kesehatan, teman-teman. Itu penting banget. Nah, tadi kan udah nih tentang scientific brief WHO yang dipublikasi pada tanggal 9 Juli 2020. Sebenarnya teman-teman di scientific brief itu ada banyak topik lainnya selain daripada airborne transmission. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di scientific briefnya itu. Nah, aku di video ini memang sengaja hanya meng-highlight key point daripada airborne transmission, karena kalau misalnya aku bahas semua nanti videonya bakalan jadi berjam-jam teman-teman, dan kalian pasti bosen nonton video lama banget dan videonya lumayan berat lagi kan. Jadi yang aku bahas hanya tentang airborne transmission-nya aja. Dan teman-teman juga bisa baca himbauan dari PDPI atau Perhimpunan Dokter Paru Indonesia terkait update transmisi COVID-19. Nah, ini dipublikasi pada tanggal 11 Juli 2020. Teman-teman bisa cek lengkapnya, aku udah masukin di description box juga supaya teman-teman bisa baca lebih detail. Isinya kurang lebih sama dengan apa yang dipaparkan di scientific brief WHO. Nah, aku merasa ada satu himbauan yang perlu aku highlight nih dari PDPI
PPI supaya kita sama-sama paham ya. Jadi aku baca aja ya kalimatnya. Oleh karena itu, WHO menyatakan kemungkinan terdapatnya penularan secara airborne pada kondisi ruang tertutup atau indoor, ramai, dan ventilasi yang kurang baik. Namun, WHO belum menyatakan secara pasti jika COVID-19 menular secara airborne. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada berita-berita yang kayaknya kok judulnya misleading ya, atau teman-teman ngelihat di explore Instagram misalnya ngelihat ada info-info yang judulnya pokoknya misleading gitu, aku harap teman-teman udah sama-sama ngerti, jadi nggak akan kemakan info-info yang aneh-aneh, harapan aku gitu. Dan harapan aku juga kenapa aku bahas ini di video kali ini, karena aku nggak pengen teman-teman cemas. Biasanya kita bisa cemas karena kita tidak mengetahui sesuatu secara lengkap. Tapi ketika kita mengetahui suatu info secara lebih lengkap, lebih holistik, kita akan jadi lebih lega dan kita nggak akan terlalu cemas. Karena tetap masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, yang tadi yang udah aku paparkan, kayak misalnya tetap terapkan protokol kesehatan. Ya teman-teman udah pada pinter semua lah ya protokol kesehatan, tinggal kita disiplinnya aja nih, kita harus konsisten nih teman-teman bareng-bareng. Terus kita ingetin juga nih teman-teman di sekitar kita yang mungkin kadang masih suka lupa terkait dengan protokol kesehatan itu. Nah, berhubung kita juga masih menunggu penelitian lebih lanjut, kita kan tentunya berharap yang terbaik ya, kita tentunya berharap ada informasi dan hasil penelitian yang baik, tapi kita juga harus mempersiapkan yang terburuk nih. Jadi mungkin ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan untuk jaga-jaga untuk saat ini sembari kita nunggu penelitian itu. Misalnya kayak kita menghindari dine in. Kalau kalian misalnya memang lagi pengen beli makanan dari restoran nih, kalian bosan masak misalnya, yang bisa kalian lakukan adalah kalian mendingan take away aja, jangan dine in dulu. Karena kan tadi kita juga udah sama-sama tahu ya, salah satu laporan outbreak-nya karena ada yang dine in pada saat di China itu, di salah satu restoran di Guangzhou. Jadi kita juga harus jaga-jaga. Terus kita juga harus jaga-jaga kalau misalnya kita ada sesuatu acara di indoor, kalau misalnya emang nggak penting-penting banget, nggak usah dulu, mendingan di rumah aja teman-teman. Intinya pada saat situasi masih pandemi seperti ini, sebaiknya yang kita lakukan adalah kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar dulu, tetap stay at home aja. Kalau misalnya sudah mulai beraktivitas di luar, sudah mulai kerja, itu tetap harus disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan teman-teman. Karena itu bisa bantu banget untuk mutus rantai penularan COVID-19. Oke, mungkin video ini udah kepanjangan banget. Ini sih aku record sekitar 1 jam, tapi aku nggak tahu nanti aku potong-potong supaya nggak terlalu lama. Bosen juga kali ya 1 jam, kalian bakal ngantuk-ngantuk juga nontonnya. Jadi aku akan potong, nggak tahu nanti hasilnya jadinya berapa menit. Sekian video kali ini, semoga video ini berguna. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini berguna, teman-teman juga bisa share ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa sama-sama paham dan supaya teman-teman bisa jadi penggerak juga nih, bisa jadi bantu kita untuk memberantas misinformasi di luar sana terkait dengan COVID-19 teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye!